Ya, pemirsa, usai mengirimkan kapal induk ke Timur Tengah, kini pemerintah Amerika Serikat mengerahkan kapal serbu amfibi beserta 2.500 personil marinir ke Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth telah menyetujui pengiriman kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta 2.500 marinir untuk membuka Selat Hormuz. Kapal telah meninggalkan pangkalan di Okinawa, Jepang dan diperkirakan telah berada di perairan timur Taiwan. Pengiriman marinir ini menyusul kegagalan serangan udara untuk membuka Selat Hormuz yang ditutup Iran sejak 2 Maret lalu. Akibat penutupan, harga minyak dunia melonjak tajam dari 65 menjadi $100 Amerika Serikat per barel. Selat Hormuz merupakan rute penting pendistribusian 20% minyak bumi. Diduga drone dari Amerika, Korps Garda Revolusi Islam merilis video keberhasilannya menghancurkan pesawat tak berawak tersebut. Sebuah tayangan dari RGC memperlihatkan puing-puing logam yang masih terbakar dan satu baterai yang bertuliskan Made in USA. Penghancuran diduga drone dari Amerika ini terjadi di Bandar Udara Abbas. Hingga video ini ditayangkan, pihak Amerika belum memberikan komentarnya. Kejadian ini terjadi setelah Presiden Amerika Donald Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut dan Udara Iran telah dihancurkan. Ya, pemirsa, kepulan asap hitam membumbung di atas area kilang minyak di dekat pelabuhan di Fujairah, Uni Emirat Arab. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan beberapa jenis rudal sebagai bagian dari gelombang ke-54 True Promise 4. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan rudal sebagai bagian dari gelombang ke-54 True Promise 4. IRGC tidak menyebut lokasi dan tanggal peluncuran rudal tersebut. Gelombang ke-54 True Promise 4 melibatkan beberapa jenis rudal termasuk Khorramshahr, Khyber Shekan, Qadr, Emad, serta Seijil. Peluncuran ini dilakukan usai Amerika Serikat dan Zionis Israel mengancam kepemimpinan Mojtaba Khamenei tidak akan berlangsung lama. Ya, pemirsa, perang di Timur Tengah makin memanas. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi, rudal Iran menghantam kota Ramla dekat bandara di Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramla yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramla yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Amerika juga menyerang Pulau Kark Iran yang menangani 90% ekspor minyak mentah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman terbaru yang menunjukkan detik-detik pasukan AS menyerang target Iran pada Sabtu waktu setempat. Serangan ini menjadi salah satu rangkaian operasi Epic Fury yang terus dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer AS telah membombardir target militer di Pulau Kark Iran yang menangani 90% ekspor minyak mentah Iran. Trump mengklaim Komando Pusat Amerika Serikat telah melakukan salah satu serangan bom paling dahsyat dalam sejarah Timur Tengah dan menghancurkan target militer di Pulau Kark Iran. Trump mengatakan saat ini AS memilih tidak menghancurkan fasilitas minyak di pulau tersebut. Namun Trump memberikan ancaman akan menyerang infrastruktur minyak pulau tersebut jika Iran mengganggu jalur pelayaran kapal di Selat Hormuz. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah kian memanas menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu gelombang kemarahan di berbagai negara. Aksi protes pun meletus di sejumlah kota termasuk di depan kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem.
demonstran berkumpul di dekat kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem untuk mengutuk operasi militer Israel terhadap Lebanon dan Iran. Massa menerikan slogan-slogan keras sambil mengacukan poster bertuliskan hentikan mempersenjatai Israel dan akhiri perang serangan terhadap Iran. Dalam aksi yang syarat simbolisme, sejumlah warga Yerusalem muncul mengenakan seragam tahanan serta memakai topeng wajah Benjamin Netanyahu. Mereka menuduh sang Perdana Menteri sebagai penjahat perang di tengah membesarnya tekanan publik terhadap kebijakan militer Israel. Sementara itu, pemirsa, pemimpin tertinggi Iran yang baru dipilih, Mojtaba Khamenei, akhirnya memberikan pernyataan resmi melalui stasiun televisi. Dalam pernyataannya, Mojtaba menegaskan akan membalas kematian warganya. Mojtaba juga meminta negara tetangga berhenti membantu Amerika Serikat dan Israel. Rentetan serangan yang terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah terus menjadi sorotan. Iran beralasan mereka menyerang pangkalan militer yang ada di negara-negara tetangga. Iran juga meminta negara tetangga untuk berhenti membantu Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih, Mojtaba Khamenei, melalui salah satu stasiun televisi di Iran. بعضی از پایگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعاً ما همانطور که هشدار داده بودیم و بدون اینکه تعرضی به آن کشورها صورت دهیم صرفاً همان پایگاه‌ها را مورد حمله قرار داده‌ایم. از این پس باز هم به ناچار این کار را ادامه خواهیم داد، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. Menurut Iran, saat ini ada 15 negara di Timur Tengah yang memperbolehkan Amerika Serikat mendirikan pangkalannya. Dalam pernyataan perdananya, Mojtaba juga menegaskan akan membalas kematian setiap warga Iran yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel.